Hey, hey, dadah. Senyum cantik. Hari ini kita pulang ke Indonesia, guys. Tuh, barang bawaan kita jadi 3 koper. Asalnya cuma 1 yang abu doang, sekarang jadi 3. Mudah-mudahan bisa bawanya. Berat-berat semua lagi, full. Mudah-mudahan filenya solehah ya. Mau duduk di stroller terus. Kalau enggak ini gimana bawanya? Kan 2 ewang. Hotel kita selama di sini nih. Iya. Apa pisang tuh? Valen katanya pisang. Ya, apa itu? Pisang. Pisang. Gimana, Pak? Koper ini beranak biru. Riwah. Riwah yang riwah. Tapi masih kita pulangnya mah cuma 1 kali naik train kan. Cuma kita bakal nunggu lama. Jam berapa kita? Pesawatnya check-in jam 7 malam. Sekarang masih jam 12. Tuh guys, ada jamnya tuh. Jam 12.04 tuh. 4 menit lagi bis kita. Bingung ya di sini ngemper. Di sini kok ngemper nggak guys? Saya kayak sana ya. Iya. Mau nitipin koper di sini balik lagi dia saruan sampai kan? Iya, mending pergi sekarang. Filenya masih segar, baru bangun tidur. Amsterdam Airport Schiphol. Padahal pesawatnya masih 7 jam lagi. Tetapi karena kita ngemper, jadi kita ngempernya mendekati bandara aja biar ongkos keretanya murah juga. Soalnya barang-barang bawaan kita juga banyak banget. Kalau mepet khawatir. Iya, kalau mepet khawatir rusuh, terus udah kaburu nih. Takut filenya juga keburu capek, jadi pas juga capek di sana. Jadi filenya masih segar, kita bisa bawa barangnya dengan tenang. Bebas sedih soalnya ingin keroningan terus cenah. Ya udah yuk. Iya. Tuh enggak gerak. Ganti atau biar ada kemajuan. Mahal gantinya. Yang Arab Saudi. Kita tadi sudah melewati check-in, kemudian security dan nanti imigrasi. Karena kita sekarang mau menuju ke dekat gate, mau ganti baju dan mau istirahat karena melelahkan sekali. Hari ini banyak sekali yang terjadi. Hari terakhir di Eropa, di Belanda. Jadi pengen buru-buru makan nasi padang, bapak. Nasi itu ya, nasi yang panas dikasih dendeng balado, sambal sama perkedel, di kuah ngeledok. Kalau enggak nasi liwet pakai sambal yang pedas, raus pisan. Kita udah ganti baju. Siap terbang. Tinggal nunggu boarding. Bapak sedih. Bagaimana, Mbak? Ceritain ke tadi di perjalanan bagaimana, Mbak? Capek. Kan tadi kita check out jam 12. Tadinya mau late check out kan, tapi ternyata late check outnya cuma bisa sampai jam 1 dan bayar 25 euro. 1 jam doang kan rugi. Jadi akhirnya kita ya udah check out aja jam 12. Nanti
Terus habis itu kan kita mau mikir nih mau selanjutnya di mana, mau di hotel aja, mau jalan di kota Groningen, atau mau jalan dulu ke arah Amsterdam, Schiphol ya, di Den Haag gitu. Sebenarnya tadi kan emang mau berangkat mepet gitu kan supaya nggak capek gitu kan. Berangkat kereta jam 4, jam 15.39, tapi setelah dipikir-pikir ada yang masih tahu juga sih, sekarang tuh lagi banyak gangguan. Dan emang iya sih ya, selama kita di Belanda emang sering banget tuh kereta tuh terlambat, pasti terlambat, nggak pernah tepat waktu. Jadi berangkat dulu aja ke stasiun. Kita berangkat jam 12, naik bis dari hotel ke stasiun. Dari stasiun itu kita lihat dulu makan siang kan, jam makan siang ya, kita buat tram di waiting hall-nya gitu, makan roti sama salmon tersisa dan strawberry. Terus kita mau berangkat jam berapa nih? Yang 12 pas pun bisa gitu kan. Tapi jam 3 ngapain kita aja deh. Kamu yang jam 2, jam 13 pas 9. Udah naik ya, ini kita udah naik 20 menit sebelumnya. Katanya udah datang gitu. Terus ternyata baru nyampe satu stasiun berikutnya, Assen kan, di Assen. Itu keretanya nggak maju-maju. Bilang si diumin sama si operatornya tuh ya kita harus nunggu sebentar, ada masalah. Kan nggak dibilangin apa gitu ya. Ternyata dicek di app-nya ada personen in sport. Jadi ada orang di lintasan keretanya gitu, bunuh diri lah. Terus jadi nunggu 5 menit, 10 menit, 15 menit, sampai akhirnya 20 menit kemudian diumumin kereta ini tidak jadi berangkat ke Den Haag atau ke Schiphol Airport. Jadinya balik lagi ke Groningen. Kita terdampar berapa jam ya? Dari sekitar jam 2-an lebih, jam 2 lebih dikit, baru berangkat lagi kereta 15.36 itu ke arah Rotterdam. Udah mah kita teh bawaannya banyak, 3 koper gede, 1 stroller, harus transit di Zwolle. Nah, transit itu cuma 2 menit lagi, bayangin. Terus emang apa? Jadi sebelahan gitu sih si platformnya. Tapi tetap ke 2 menit 3 koper 1 stroller. Kan kamu mah tadi di dalam kabin ya. Apa tadi mah di yang antara itu yang geringan. Iya. Jadi kayak di apa istilahnya tuh yang antara gerbong itu, jadi pada berdiri gitu, di setrap. Jadi pas turun tuh langsung lari kan, di belakang masih ketinggalan, Valin masih di belakang, penuh banget. Tadi juga di dalam ruangan itu ada cerita yang aneh makanya. Jadi awalnya kan aku nggak duduk ya, kayak hampir setengah jam nggak berdiri gitu. Tiba-tiba si mas-mas yang duduk di sebelah pintu teh, dia pergi bawa tasnya, berarti dia nggak akan kembali lagi kan. Terus jadi akhirnya aku duduk situ, alhamdulillah. Ternyata si mas itu tuh ada di balik pintu gitu. Ngapain ya di situ kan? Tak pikir dia mau balik nyari apa, dia tuh liatin kursinya udah diambil orang gitu kan. Tapi dia enggak nyamperin karena mungkin penuh juga gitu ya. Aku tuh udah kayak rahasia, pura-pura nggak lihat ke jendela. Udah gitu ternyata ada mbak lewat ke depan, balik lagi marah-marah, berantem sama si mas-mas itu. Ternyata si mas-mas itu ngerokok, padahal kan nggak boleh ngerokok di dalam kereta. Udah lah ceritanya gitu, kita turun, barang-barang banyak kan, cuma 2 menit gitu, pengen heboh. Ada yang bantuin. Udah mah koper kita teh banyak kan, akhirnya ada yang bantuin, anak kecil gitu, anak remaja gitu, bawain koper 2 gede, dia jinjing masuk gitu. Udah ya masuk ya ke dalam kereta. Nah, kita diperiksa tiket, tapi si tiket itu kan sebenarnya kan berlakunya cuma sampai jam 4 ya, karena udah masuk jam sibuk. Tapi sama si ini tuh nggak diapa-apain, mungkin dia tahu bahwa ada masalah jadi kita terlambat datang gitu kan. Di Almere apa di Lelystad ada konektor yang lain gitu, ganti dia. Pas begitu mau masuk ke ruang kita tuh, itu kan penuh banget ya, jadi kayak ada koper tuh kayak 5 kayaknya, sama ada kan mas depan iya. Tuh 2 koper gede, kita 3 koper, terus ada stroller, ada 3 orang barengan, sama ada bapak bawa sepeda lipat panjang tapi penuh banget lah itu. Terus si kondektor itu mau masuk ke
lewat ini kita, dia nggak bisa, akhirnya dia muter ke belakang, masuk lagi ke kita, terus dia marah-marah. Marahnya itu ke bapak sebelah sih, kita ke bapak-bapak yang bawa sepeda. Bapak sepeda, karena si bapak sepeda teh kayak apa ngehalangin jalan dari kabin sebelah kita sama ke pintu keluar sebelah kanan dia gitu ya, sama kanan kita gitu. Terus dia tuh kayak, aku ngerti bahasa Belanda. Artinya? Jadi ngerti gini, kamu ini nggak boleh ngehalangin jalan kayak gini gitu, bahaya intinya mah, dia ngasih tahu gitu. Dibalaslah sama si bapak. Terus alternatifnya gimana? Si konduktornya bilang alternatifnya ya pikirin aja karena gitu. Jadi biar berdiri, kalian berdiri kayak gimana? Kok jangan ketutup. Ya kereta ini penuh, katanya dia bilang, kan kata si bapak-bapak tua ini tuh, kereta ini penuh. Saya tuh geser karena lihat bawaan kopernya banyak, nggak bisa duduk, kasihannya gitulah. Terus kasihan ke kita intinya. Gitu. Jadi terus si bapak konduktor juga bilang dulu ke kita, kalian juga salah ini kopernya menghalangi jalan. Tapi terus alternatifnya gimana? Kita harus kayak gimana? Gitu si bapak itu bilang gitu. Nah, intinya mah jadi kita tuh berhak duduk gitu. Kalau misalnya nggak bisa duduk, ya terus gimana gitu. Terus jadi akhirnya tuh si bapak itu kayak bilang, kamu siapa namanya? Saya mau laporin ke keluhan gitu loh, ke keluhan konsumen gitu. Terus si bapak itu tuh nggak bilang namanya dia, bilang saya tuh kondektur gitu, bilang kondektur kepalanya gitu. Terus dia tuh udah mau pergi, balik lagi ngomel lagi gini, jadi kayak, kamu lihat kan di situ sepeda kamu menghalangin jalan, bisa lihat, bisa tahu kan, itu udah foto nggak, udah gitu aja gitunya gitu. Takut dilaporin juga kali dia. Enggak, intinya tuh kayak berbalas-balasan kata-kata gitu, intinya mah bisa lihat sendiri kan, kamu bisa lihat, kamu bisa tahu itu apa menutup jalan, ya udah kalau udah tahu. Tiap gitu. ada orang lewat juga dia geserin dulu kan. Jadi emang nggak boleh, tapi gimana lagi penuh gini kan, ya, itu kan gangguan, imbas dari gangguan kita gangguannya. Iya gitu. Terus udahlah pergi. Jadi si bapak tuh di awal juga bilang, teman kamu, saya kolega kamu tuh udah meriksa kita, mereka nggak pernah kenapa kan, udah karena penuh gitu. Kenapa kamu mempermasalahkan kayak gitu kan, berantemnya di situ, berantemnya tuh. Gitu ceritanya. Jadi udah gitu. Jadi siapa ya turun di Amsterdam Zuid, satu stasiun sebelum Schiphol kan, kita turun di Schiphol. Heboh lagi, pokoknya udahlah, capek udah begitu turun di Schiphol, nungguin lift itu jalan ya sebelum kita. Begitu kita mau naik, berhenti. Iya benar. Itu aneh banget, ngeselin banget itu. Udah nungguin lift. Akhirnya kita balik arah, nyari lift lain. Ternyata dapetnya kayak eskalator tapi yang naik, yang landai gitu. Habis itu kita check in over bagasi, lemas. Udahlah ya, paling makan dulu, kita ikut meal besar juga. Terus masuk, antrinya tapi si security-nya di sini canggih banget loh di Schiphol. Jadi kita nggak perlu lepas jam tangan, cepet banget pokoknya. Jadi nggak perlu lepas laptop segala macam. Begitu masuk, antri panjang, imigrasi. Jadi numpuk. Udah deh, kita sekarang akhirnya udah deket gate dan udah ganti baju, udah siap, udah pasrah, belum manapun. Udah deh, kita hikmahnya emang 7 tahun ditinggalin NS bukannya makin baik, makin kacau. Terus bagasi nambah ya, Bagasi nambah ya, lumayan. Sudah, jadi vlognya selesai nih guys. Lihat file ini, si Gembil. Filin di sini naik 500 gram loh. Apa 500 gram lebih? 600-700. Iya bener. Iya bener, itu tuh 500 tuh dari Swiss. Dari Swiss selama di sini di Belanda naik 500 gram. Sekarang tuh jam 9 malam guys, tapi masih terang. Dadah.
Dadah. Dadah.